Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatud Diniyah, NIM 2121286. Saya dari kelompok 7 Ulumul Quran. Tujuan video saya ini untuk membacakan isi makalah saya yang berjudul Perbedaan Al-Makki wa Al-Madani. A. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah diambil dari nama kota Mekkah, tempat Islam lahir dan tumbuh. Kata Makkiyah merupakan kata sifat yang disandarkan kepada kota tersebut, dan sesuatu yang disebut Makkiyah apabila ia mengandung kriteria yang berasal dari Mekkah atau yang berkenaan dengannya. Begitu pula dengan Madaniyah, ia diambil dari nama kota Madinah, tempat Rasulullah berhijrah dan membangun masyarakat Islam serta mengembangkan Islam ke segala penjuru dunia. Pengertian Makkiyah dan Madaniyah menurut beberapa teori. 1. Teori geografis. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekkah baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Namun pada kenyataannya ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di wilayah Mekkah ataupun Madinah, seperti turunnya Quran Surat At-Taubah ayat 42 adalah di Tabui, dan Quran Surat Az-Zukhruf ayat 45 di Baitul Maqdis pada malam Isra Mi'raj. Yang kedua, teori historis. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekkah, semisal di Mina, Arafah atau Hudaybiyah dan lainnya. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah SAW hijrah, meskipun ayat tersebut diturunkannya di Badar, Uhud, Arafah atau Mekkah. Banyak sekali yang mendukung teori ini, mulai dari ulama klasik, modern, hingga ulama kontemporer saat ini. Adapun yang menjadi kelebihan rumusan teori ini adalah karena mencakup keseluruhan ayat atau surat Al-Quran, sehingga dapat dijadikan ketentuan dan rujukan yang memadai. Sedangkan kelemahannya hanya terletak pada kejanggalan beberapa ayat atau surah Al-Quran yang nyata-nyata turun di Mekkah tetapi karena turun sesudah hijrah, lalu ia dianggap Madaniyah, seperti Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Quran Surat An-Nisa ayat 8. Ayat tersebut turun di kota Mekkah sewaktu Nabi SAW berada di dalam Ka'bah. Yang ketiga, teori subjektif. Menurut teori ini, pengertian Makkiyah adalah ayat berisi panggilan kepada penduduk Mekkah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, wahai anak Adam. Sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Kelebihan teori ini adalah rumusannya dimengerti dan lebih cepat dikenali dengan kriteria panggilan seperti nida, kitab, yang khas dari keduanya tersebut. Namun teori ini banyak kelemahan pula, di antaranya rumusan pengertiannya tak dapat dijadikan ketentuan karena tak dapat mencakup seluruh ayat Al-Quran. Dari keseluruhan ayat Al-Quran yang berjumlah 6.236 ayat, hanya ada 511 ayat yang dimulai dengan panggilan nida yang khas. Makkiyah berjumlah 292 ayat dan yang khas Madaniyah berjumlah 219 ayat.
Yang keempat, teori konten analisis. Menurut teori ini, panggilan Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat dan para nabi terdahulu, sedangkan pengertian Madaniyah adalah ayat yang berisi tentang Uhud, faraid, dan sebagainya. B. Cara menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Untuk mengetahui dan menentukan Makkiyah dan Madaniyah, para ulama bersandar pada dua cara utama. Yang pertama, madhaj isma'i naqli atau metode pendengaran seperti apa adanya. Dan yang kedua, madhaj qiyasi ijtihadi atau menganalogikan dan ijtihadi. Cara isma'i naqli adalah disandarkan pada riwayat syahih daripada sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya waktu atau daripada tabi'in yang menerima dan mendengarkan daripada sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebagian besar penentuan Makkiyah dan Madaniyah itu berdasarkan pada cara pertama, dan contoh-contoh di atas adalah bukti paling baik baginya. Penjelasan tentang penentuan tersebut telah memenuhi kitab-kitab tafsir bi al-Matsyur, kitab Asbabun Nuzul, dan pembahasan-pembahasan mengenai ilmu-ilmu Al-Quran. Cara qiyasi ijtihadi adalah didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat Makkiyah terdapat surat ayat yang mengandung ayat Madaniyah atau mengandung peristiwa Madani, maka dikatakan bahwa ayat itu Madaniyah dan sebaliknya. Bila dalam suatu terdapat ciri-ciri Makki, maka surah itu dinamakan surah Makkiyah dan sebaliknya. Inilah yang disebut qiyas ijtihadi. Selanjutnya bagian C, ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Ciri-ciri surat Makkiyah. 1. Setiap surah Al-Quran yang di dalamnya terdapat lafaz kalla adalah termasuk surat Makkiyah. Lafaz kalla ini disebutkan sebanyak 33 kali dan terdapat di dalamnya 15 surah yang semuanya terdapat pada bagian akhir Al-Quran, bahwa mayoritas separuh akhir dari Al-Quran itu turun sebelum hijrah. Yang kedua, setiap surah yang di dalamnya ada bacaan sajadahnya, maka surah tersebut adalah Makkiyah, seperti surat An-Najm, Al-Alaq, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, setiap surah yang diawali ataupun dibuka dengan huruf hijaiyah, maka ia adalah Makkiyah, seperti surat Al-Araf, Al-Hijr, dan lain-lain sebagainya. Kecuali dua surah panjang, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, yang keduanya adalah Madaniyah. Yang keempat, setiap surah yang berisikan kisah-kisah para nabi, para kaumnya, dan juga umat-umat yang terdahulu adalah Makkiyah, kecuali Al-Baqarah. Yang kelima, setiap surah yang menceritakan tentang kisah Nabi Adam dan Iblis adalah Makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Ciri-ciri surat Madaniyah. Yang pertama, setiap surah yang membahas secara terperinci tentang hukum, ibadah, dan interaksi sesama manusia. Yang kedua, setiap surah yang menjelaskan secara terperinci tentang jihad dan segala ketentuannya. Yang ketiga, setiap surah yang menerangkan secara terperinci tentang orang-orang munafik dan segala sifat, cara-cara, dan tipu dayanya terhadap dakwah Islamiyah. Yang keempat, membuat bantahan bagi ahlul Alkitab atau Yahudi dan Nasrani. Yang kelima, terdapat kalimat orang-orang yang beriman pada ayat-ayatnya. Yang terakhir, bagian D, urgensi mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. 1.
membantu dalam menafsirkan Al-Quran, mengetahui tentang para musafir dalam peristiwa di seputar turunnya Al-Quran tertentu, sangat membantu memahaminya dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Adapun teori-teori yang mengatakan bahwa keumuman redaksi ayat yang harus menjadi patokan dan bukan kekhususan sebab-sebab dengan mengetahui kronologis Al-Quran pula, seorang musafir dapat memecahkan konsep nasyik mansyuk yang hanya dapat diketahui melalui kronologis Al-Quran. Yang kedua, pedoman bagi langkah-langkah dakwah setiap kondisi tentu saja memerlukan ungkapan dan relevan. Ungkapan dan intonasi berbeda yang digunakan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah memberikan informasi metodologi. Bagaimana cara-cara menyampaikan dakwah agar relevan dengan orang yang diserunya? Karena itu, dakwah Islam berhasil mengetuk hati dan menyembuhkan segala penyakit rohani orang-orang yang diserunya. Di samping itu, setiap langkah-langkah dakwah memiliki objek kajian dan metode tertentu seiring dengan perbedaan kondisi sosio-kultural manusia. Periodisasi Makkiyah dan Madaniyah telah memberikan contoh untuk kita. Yang ketiga, memberikan informasi tentang surah kenabian, penahapan turunnya wahyu dan seiring dengan berjalannya dakwah Nabi, baik di Mekkah atau di Madinah, mulai diturunkannya wahyu pertama sampai turunnya wahyu terakhir. Al-Quran adalah rujukan otentik bagi perjalanan dakwah Nabi itu. Informasinya sudah tidak dapat diragukan lagi. Selain itu, mengetahui surah Madaniyah dan Makkiyah merupakan salah satu bidang ilmu Al-Quran yang penting karena di dalamnya terdapat beberapa manfaat. Yang pertama, bukti ketinggian bahasa Al-Quran. Yang kedua, tampaknya hikmah perbuatan syariat ini. Yang ketiga, pendidikan terdapat para da'i di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, pembeda antara nasyik, hukum yang menghapus, dengan mansuk, hukum yang dihapuskan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari makalah saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.